Everyone, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Reisa Putri, mahasiswi D3 Kebidanan di Politeknik Tiara Bunda, Depok, dengan NIM 125260002. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang anatomi fisiologi yang menjelaskan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, pertama-tama saya akan menyebutkan organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama, ada mulut. Yang kedua, ada kerongkongan. Yang ketiga, ada lambung. Yang keempat, ada usus halus. Yang kelima, ada usus besar. Yang keenam, ada rektum. Yang terakhir adalah usus. Nah, sekarang aku akan menjelaskan dari pertama kali makanan dimasukkan dan untuk terakhir makanan dikeluarkan. Pertama, makanan yang kita masuk akan kita kunyah. Selanjutnya, makanan akan menelan, kita akan menelan dan dibawa ke kerongkongan. Kerongkongan ini bentuknya seperti tabung ya. Nah, panjangnya ini sekitar 25 cm. Terus dari kerongkongan kemana? Nah, di kerongkongan ini untuk dia bisa ke lambung itu waktunya hanya 6 detik dengan cara di kerongkongan ini ada yang namanya gerak peristaltik. Gerak ini tuh mendorong makanan dari rongga mulut ke kerongkongan sampai ke lambung menggunakan gerak peristaltik itu. Selanjutnya di lambung. Lambung ini bentuknya ini sangat elastis. Nah, bentuknya ini sangat elastis. Nah, dan juga bentuknya seperti kantung. Di dalam lambung ini, makanan yang kita makan akan dicerna dengan dua cara. Yang pertama, cara mekanis. Yang kedua, cara kimiawi. Apa bedanya cara mekanis dan cara kimiawi? Nah, cara mekanis ini dengan dikunyah atau dibejek-bejek oleh dinding lambung. Nah, sedangkan yang kimiawi itu diolah dengan getah-getah lambung. Nah, setelah dari lambung langsung keluarkah? Tidak, tapi masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini ada 3 bagian. Yang pertama, usus halus 12 jari. Yang kedua, usus halus kosong. Yang ketiga, usus halus penyerapan. Nah, dalam usus halus ini akan dicerna dan diambil cairan-cairan yang bisa diedarkan ke dalam tubuh melalui darah. Nah, terakhir ini akan diserap oleh yang namanya usus halus penyerapan. Nah, di usus halus itu makanan yang kita makan sari-sarinya akan diserap oleh darah dan akan diedar ke seluruh tubuh manusia. Yang terakhir, apakah langsung keluar? Tidak juga. Nah, yang terakhir ini akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar. Nah, ini juga usus halus kenapa sangat panjang? Karena panjangnya ini 6-7 meter. Nah, kalau misalnya usus besar ini makanan yang masuk ke dalam usus besar ini dia itu dari sisa-sisa makanan yang dari usus halus. Begitu. Tapi di usus besar ini ada yang namanya bakteri yang namanya tuh E. coli. Nah, bakteri ini ngebantu usus besar untuk membusukkan makanan yang dari usus halus. Nah, makanan yang dibawa diolah di usus besar diolah dan juga dibusukkan untuk menjadi kotoran atau feses. Nah, kan udah jadi kotoran, berarti langsung keluar dong? Enggak juga. Nah, makanan yang udah dari usus besar dibawa ke dalam rektum. Di rektum ini menjadi transit atau penyimpanan makanan. Nah, dari sini penyimpanan kotoran-kotoran ini atau feses ini sudah di dalam rektum. Terus dari rektum langsung keluar dong? Enggak juga. Nah, di dalam rektum ini nanti akan mengirimkan sinyal saraf untuk memerintahkan rektum untuk mengeluarkan BAB melalui anus. Nah,
dari sistem pencernaan ini, apakah ada penyakit-penyakit yang ada dalam sistem pencernaan? Tentu ada. Nah, ada 3 yang umumnya terjadi pada manusia atau sering terjadi. Yang pertama itu ada ngah, yang kedua ada diare, yang ketiga adanya pembengkakan usus atau radang usus. Nah, kenapa ya bisa terjadi penyakit-penyakit ini? Nah, umumnya juga ada 3 faktor. Yang pertama, alergi makanan. Yang kedua, terlalu banyak makan makanan pedas atau asam. Yang ketiga, kurangnya kebersihan atau kesehatan pada makanan. Nah, jadi dari sekarang jagalah makanan agar tidak terkena ketiga penyakit ini. Nah, dan juga yang terakhir, aku akan memberikan tips-tips agar mencegah ketiga penyakit ini. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, yang berserat. Yang kedua, banyakin makanan sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, sebelum makan dan sesudah makan kita harus mencuci tangan, karena kita nggak tahu makanan yang kita makan membawa kotoran atau tidak. Nah, untuk sistem pencernaan sudah selesai. Semoga pembahasan dari aku bisa memberikan manfaat kepada kalian dan juga mudah dipahami. Nah, metode yang aku pakai ini menggunakan metode gambar dengan sistem pencernaan agar kalian mudah untuk memahami dan mencerna apa itu sistem pencernaan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang tidak mudah dicerna ataupun belibet. Saya mohon maaf dan terima kasih.